Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, senang sekali. Semoga kita diberi rahmat hari ini supaya dapat menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita Harus berdoa. berdoa. Silakan, ada yang pimpin doanya? Silakan, satu orang pimpin doa. Dan dimulai. Alhamdulillah, anak ibu. Kira-kira hadir semua hari ini? Ada yang nggak hadir tahunya? Kenapa? Ada yang tahu? Siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu alasannya nggak hadir? Kenapa? Masya Allah. Jadi berarti alhamdulillah kita yang hadir hari ini kita dapat mengikuti pelajaran. Ada yang kabarnya yang lain? Anak-anak ibu yang nggak hadir itu? Semua terhambat nggak bisa datang? Ya, karena alasan transportasi ya, karena jarak ya. Yang mudah-mudahan besok-besoknya nggak ada halangan lagi. Amin. Oke. Berarti walaupun sudah disampaikan ada yang tidak hadir, kita ikut absen yang hadir ya. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan maksimal ya. Bima Sakti hadir. Fajar Fardiansyah izin. Irma Auliasari Jumaidar. Yang mana Jumaidar? Junaidi Khairul Jasri Khairul Nisa Mozariana Muhammad Kamil Nureki Nabila Aulia Antiani Naila Hafida Natasha Maulida Nisa Tahara Nisa Tusaliha Nur Hayati Al-Fahati. Nur Hayati ada kabar ya? Putri Wirma Rehan Zikri itu satu siapa? Alfa juga. Berarti ada dua orang ya. Randy Deka Fernanda Rina Sulis Anggraini Ulfa Maulina juga. Ulfi Husada Vicky Teguh Pribadi. Berarti ada 4 orang yang alfa ya. Nah, tolong sampaikan sama kawan kita yang tidak hadir. Kalau misalnya berhalangan atau sakit, silahkan kirimkan surat sama gurunya ya, oleh kawannya ya. Nah, supaya tidak ada lagi yang alfa. Ya, tidak ada lagi yang alfa. Oke. Kita untuk memulai pembelajaran hari ini kan nggak mungkin kita belajarnya kayak orang kaku ya kan? Supaya semangat, gimana kita buat semangat biar kita semangat belajarnya supaya apa yang kita belajar hari ini dapat tercerna dengan baik. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan tepuk semangat dulu boleh? Oke, silakan anak-anak ibu buat tepuk semangatnya. Bagaimana seperti biasa ya? Tepuk semangat.
insya Allah pelajarannya bisa tercerna dengan baik. Tujuan dari pembelajaran kita juga bisa membangun interaksi sesama. Artinya antara kawan dengan kawan, kalian misalnya dengan belajar bahasa Arab kita lebih mampu berbicara dalam bahasa Arab bersama kawan kita, setidaknya dalam hal perkenalan. Jadi di situ mungkin ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Kemudian kita mampu memahami jenis perkenalannya, artinya kita berkenalan dengan teman, ada dengan guru, ya kan? Misalnya guru baru, ya kan? Kalau guru baru perlu nggak kenalannya? Perlu. Nah, kalau misalnya jumpa sama kawan baru perlu nggak? Perlu. Jadi ada beberapa yang ingin kita capai dalam pembelajaran tentang perkenalan. Kira-kira yang sudah Ibu sampaikan, kalian sudah mendengar, melihat, memperhatikan. Ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Ada yang masih, ada yang kurang ingat. Ya, mudah-mudahan yang kurang ingat tetap mengingat pelajaran sebelumnya ya. Berarti yang minggu lalu kita belajar tentang nama-nama hari. Nama-nama hari, bagus. Tentang nama-nama hari. Nama-nama hari. Ada yang ingat? Kalau Ibu tanya hari Minggu dalam bahasa Arab itu namanya apa? Ahad. Alhamdulillah. Berarti hari Ahad. Jangan pula kan kita orang Islam nggak tahu pula kita nama-nama hari dalam bahasa Arab. Setidaknya nama-nama hari kita sudah tahu, ya kan? Berarti ada Ahad, Isnin, Selasa, Ar-Rabi'u, Al-Khamisu, Al-Jum'atu, As-Sabtu, Ahadu lagi, ya kan? Kembali lagi ke hari Ahad. Jadi alhamdulillah. Berarti kita kan dalam berkenalan dalam bahasa Arab, kita perlu menguasai penguasaan bahasa Arabnya. Jadi di situ mungkin ada mufradatnya. Mufradat itu yaitu terdiri dari kosakata. Kita harus mengetahui kosakatanya. Apapun pelajarannya, kalau namanya tentang bahasa, kita harus menguasai kosakata, baik belajar bahasa Arab atau bahasa apapun, ya kan? Semakin kaya dengan kosakatanya, berarti semakin banyak yang kita tahu, semakin mahir kita dalam berbicara. Dalam belajar bahasa Arab ada 4 aspek. Menyimak itu ya, mendengar, ya kan? Menyimak apa yang disampaikan orang, kita simak. Menulis, menyimak, berbicara, kemudian menulis, dan satu lagi membaca, ya kan? Ada 4. Dimanapun kita yang namanya berbicara dan namanya bahasa, belajar bahasa, tergantung dari 4 aspek itu, 4 komponen itu, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kita tahu belajar bahasa Arab pertama dari menyimak. Misalnya, Ibu tayangkan video. Nah, jadi kalian menyimak apa isi videonya. Nah, jadi kita belajar dari berbagai media, ya kan? Multimedia, artinya misalnya tayangkan audio visual. Di situ ada yang bahasanya, ada gambarnya. Jadi belajarnya tidak kaku, ya kan? Kalian menyimak dulu. Kemudian setelah menyimak, mampu mengucapkan apa yang sudah didengar dari video tersebut, yaitu berbicara dalam bahasanya disebut dengan kalam, ya. Nah, kalau menyimak namanya istimak, kalau berbicara namanya kalam. Kemudian kita qiraah, yaitu kita mampu menulis, mampu membaca. Kita mampu membaca yang ditulis orang, di buku-buku sudah mampu kita membaca, sudah mampu kita menulis. Kemudian kita mampu membaca. Jadi ada 4. Kemudian kita harus tahu juga, setelah kita belajar bahasa Arab, kan nggak mungkin belajar aja, ya kan? Itu apa belajarnya, ya kan? Setiap pembelajaran itu ada manfaatnya. Jadi kita bisa tahu manfaat pembelajaran bahasa Arab. Manfaatnya bisa berbahasa Arab, kemudian menjadi percaya diri dalam perkenalan dengan bahasa Arab.
Jadi manfaatnya banyak sebenarnya. Jadi kita ambil yang simpel aja supaya anak-anak ibu ingat, tahu. Jadi pembelajarannya ada manfaat, bisa berbahasa Arab dan menjadi percaya diri dalam perkenalan dengan bahasa Arab. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Ya, videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban saya ucapkan kepada Anda siswa-siswi MTS kelas 7 khususnya dimanapun berada. Pada pertemuan perdana ini kita akan belajar tentang ta'aruf atau perkenalan. Oleh karena itu mari ikuti video ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam belajar. Selamat menyaksikan. Mari ikuti Ustaz untuk mengucapkan kosakata berikut. Al-mufradat, kosakata. Hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Dzalika, itu untuk laki-laki. Tilka, itu untuk perempuan. Jadi keempat ini adalah kata tunjuk untuk dekat dan jauh. Ismi, namaku. Selanjutnya, huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Tolibun, siswa laki-laki. Tolibatun, siswi. Sodiqi, temanku yang laki-laki. Sodiqoti, temanku yang perempuan. Ismuka, namamu. Sekarang masuk kepada al-istifham atau kata tanya. Man, siapa? Kaifa, bagaimana? Ma, apa? Hal, apakah? Min aina, dari mana? Ini kita gunakan untuk bertanya kepada kawan atau orang lain. At-tahiyyat, kata sapaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, jawabannya selamat pagi juga. Masaul khair, selamat sore. Masaun nur, selamat sore juga. Itu jawabannya. Selanjutnya at-tahiyyat atau ungkapan sapaan. Naharuka sa'id, selamat siang. Jawabannya sa'idun mubarak, selamat siang juga. Lailatuka sa'idah, selamat malam. Sa'idatu mubarakah, selamat malam juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik, selamat datang juga. Selanjutnya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabannya alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Masmuka, siapa namamu? Ismi Azza, ini contohnya jawabannya, namaku Azza. Bisa diganti dengan nama kita. Man anta, siapa kamu? Ana tilmis, saya seorang siswa. Selanjutnya, min aina anta, dari mana kamu? Contoh jawabannya, ana min Malang, saya dari Malang. Syukran, terima kasih. Afwan, sama-sama. Ila liqa, sampai jumpa. Ma'assalam, semoga selamat.
atau sampai jumpa kembali. Demikianlah contoh ungkapan kata sapaan yang sederhana. Semoga Ananda bisa menirukan dan menghafal serta nanti dipraktekkan ketika berjumpa dengan guru bahasa Arab atau dengan temannya. Selamat menghafal dan mempraktekkan. Sekarang kita masuk kepada tadribul awal, latihan yang pertama. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban yang benar di antara yang ada di dalam kurung. Soal nomor 1. Nokta. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik. Jadi kira-kira apa pertanyaannya? Maka jawaban yang benar adalah di antara 3 pilihan itu yang benar adalah kaifa halu, bagaimana kabarmu. Soal nomor 2. Sabahul khair, selamat pagi. Nokta, titik. Kira-kira apa jawabannya? Maka jawabannya adalah sabahun nur, selamat pagi juga. Soal nomor 3. Nokta, sa'idun mubarak, titik, siang juga. Jadi jawaban yang benar di antara yang 3 dalam kurung naharuka sa'id, selamat siang. Soal nomor 4. Man anta, siapa kamu? Nokta, titik. Maka jawaban yang tepat adalah ana Mahmud, saya Mahmud. Soal nomor 5. Nokta, afwan, titik. Sama-sama. Maka jawaban yang benar adalah syukran, terima kasih. Soal nomor 6. Nokta, titik, ma'assalamah, sampai jumpa kembali. Maka jawabannya adalah ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-darsul awal, at-ta'aruf. Pada video ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah bab pertama dengan tema at-ta'aruf yang membahas tentang al-qiraat, bacaan dan latihan-latihannya mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 11. Perhatikan videonya. Unzur waqra hadzal nas. Lihatlah, bacalah teks ini. An-nasul awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana talib, saya seorang siswa. Ismi Azam, nama saya Azam. Wa hadza Mahmud, dan ini Mahmud. Huwa talib, dia siswa. Huwa sadiqi, dia teman saya. Ana talibah, saya siswi. Ismi Hilya, nama saya Hilya. Wa hadhihi Rafidah, dan ini Rafidah. Hiya talibah, dia siswi. Hiya sadiqati, dia teman saya. Man hadha, siapa ini? Hadha talib, ini siswa. Huwa Fauzan, dia Fauzan. Huwa sadiqi, dia temanku. Man hadihi, siapa ini? Hadihi talibah, ini siswi. Hiya qanitan, dia qanita. Hiya sadiqati, dia temanku. Anta sadiqi ya Mahmud, kamu temanku wahai Mahmud. Wa anta sadiqi ya Fauzan,
dan kamu temanku wahai Fauzan. Anti sadiqati ya Rafidah, kamu temanku wahai Rafidah. Wa anti sadiqati ya Qanitah, dan kamu temanku wahai Qanitah. At-tadrib al-awwal, latihan pertama. Perintahnya adalah ikhtar as-sahal ajwibah wifqan linassil sabiq. Pilihlah jawaban yang paling benar sesuai dengan teks di atas. An-Nimrah al-ula, nomor 1. Ismi, nama saya, ana talibun. Ismi Azam, ana talibun. Nomor 2. Ismi Hilya, nama saya Hilya, ana talibatun, saya seorang siswi. Nomor 3. Man hada, siapa ini? Hada sadiqi, ini teman saya. Nomor 4. Nuktoh, iya talibah, dia siswi. Pertanyaannya adalah man hiya, siapa dia? Iya talibah. Nomor 5. Nuktoh, ana talibah, saya siswi. Pertanyaannya adalah man anti, siapa kamu? Ana talibah, saya siswi. Nomor 6. Ana Mahmud, saya Mahmud. Ana talibun, saya seorang siswa. Nomor 7. Ya Rafidah, wahai Rafidah, titik. Anti sadiqati, kamu temanku. Nomor 8. Ya Fauzan, wahai Fauzan, anta sadiqi, kamu adalah temanku. Nomor 9. Ya anti sadiqati, kamu adalah temanku. Ya Qanitah, anti sadiqati. Nomor 10. Ya anta sadiqi. Ya Mahmud, anta sadiqi. At-tadrib ats-tsani, latihan kedua. Perintahnya adalah imla'il farad bi dhamirin munasibin huwa, hiya, anta, anti, ana. Isilah yang kosong dengan kata ganti yang sesuai menggunakan huwa, hiya, anta, anti, atau ana. Kita mulai dari An-Nimrah al-ula. 1. Talibun, siswa. Ismi Azam, ana talibun, ismi Azam. Nomor 2. Hada Mahmud, ini Mahmud. Huwa talibun, dia seorang siswa. Nomor 3. Rafidah sadiqati, Rafidah adalah temanku. Hiya talibah, dia seorang siswi. Nomor 4. Ismi Hilya, nama saya Hilya. Ana talibatu, saya seorang siswi. Nomor 5. Sadiqi ya Fauzan, anta sadiqi ya Fauzan, kamu adalah temanku wahai Fauzan. An-Nas ats-tsani, teks yang kedua. Ismi Faruk, nama saya Faruk. Ana talibun, saya seorang siswa. Fi hadhil madrasah, fi hadhihi, di ini sekolah, di sekolah ini. Wa hadha akhi, dan ini akhi, saudaraku. Ismuhu, namanya Sholeh. Huwa, dia talibun, seorang siswa. Wa hadhihi sadiqati, dan ini temanku. Ismuha, namanya Fitriyah.
Iya taliban. Dia taliban, siswi. Tilka mudarrisati. Tilka itu mudarrisati, guruku. Ismuha, namanya Al-Ustadzah Nafisah. Hiya mudarrisatul lughah al-arabiyyah. Dia guru bahasa Arab. Wa dzalika, dan itu Al-Ustadz Mansur. Huwa, dia nadhirul madrasah, pengawas sekolah. Unzur, lihatlah. Dzalika Sayyid Umar, itu Tuan Umar. Huwa aminul maktabah, dia kepala perpustakaan di hadhihi madrasah, di sekolah ini. Wa tilka Sayyidah Hafsah, dan itu Nyonya Hafsah. Ia muwazzafah, dia seorang pegawai di maktabah, di perpustakaan. Wa hadza bai'un, dan ini seorang penjual. Ismuhu, namanya As-Sayyid Khalis, Tuan Khalis. Wa hadhihi, dan ini untuk perempuan, bai'ah, penjual. Ismuha, namanya As-Sayyidah Fatimah, Nyonya Fatimah. Wa dzalika, dan itu sa'iqun, seorang supir. As-sa'iq, supir itu. Ismuhu, namanya As-Sayyid Hafiz, Tuan Hafiz. Unzur aidon, lihat juga. Dzalika bawwabun. Dzalika itu bawwabun, satpam. Ismuhu, namanya As-Sayyid Mas'ud, Tuan Mas'ud. Huwa, dia min Surabaya, dari Surabaya. Wa tilka, dan itu Khalimah, seorang pembantu perempuan. Ismuha, namanya Nabila. Dia min Bandung, dia dari Bandung. Oke. Setelah kita memperhatikan video tadi, mungkin banyak dari video itu nggak mungkin cepat dicerna begitu saja, ya kan? Jadi perlu kita mengulang-ulangnya. Apalagi dalam hal belajar, tidak semua peserta didik ibu, anak-anak ibu sama daya tangkapnya, ya. Mungkin ada yang bisa dari itu langsung bisa mencerna, ada yang mungkin perlu diulang lagi. Nanti sama-sama kita belajar. Jadi yang tadi sudah diperhatikan, lihat anak-anak ibu, ada yang semangatnya 45, ada yang semangatnya kurang dari itu, ya. Ya, mungkin dikarenakan berbagai faktor, ya. Nah, usahakan semangat semua. Seperti kita memulai pelajarannya tadi, jangan kendor dalam belajar. Oke, untuk kita tambah semangat kita lagi. Kita rileks pikiran kita sedikit sambil kita mengingat-ingat apa yang sudah kita belajar.
bahasa Arab itu ada dua pengelompokan ya. Yang pertama ada khusus untuk laki-laki. Nah, itulah beda bahasa Arab. Khusus untuk laki-laki. Dan yang keduanya khusus untuk perempuan. Dalam bahasa Arabnya untuk laki-laki itu disebut dengan muzakkar, ya. Kemudian kalau untuk perempuan dikatakan dengan muannas. Artinya ketika ada kata muannas dan ada kata muzakkar, kita sudah bisa membedakannya. Di mana, Bu, bedanya muannas dan muzakkar? Tentu kalian punya pertanyaan seperti itu kan? Ada yang kira-kira pertanyaan seperti itu? Ada. Kenapa? Karena tadi dikatakan dari dua kategori, ada muannas dan ada muzakkar dan muannas. Otomatis kalian bertanya di mana kita harus melihat perbedaan muannas dan muzakkar. Jadi muannas dan muzakkar itu, coba perhatikan bentuk tulisan ini. Mohon maaf, ditunjuk pakai tangan terus. Ini ada tolibon dan tolibatun. Coba perhatikan dua kata itu. Arti dari tolibon apa? Siswa. Siswa. Iya. Arti dari tolibatun? Siswi. Siswi. Apa bedanya siswa dan siswi? Siswa laki-laki, siswa perempuan. Iya. Ketika seseorang mengatakan siswa itu, misalnya siswa itu sedang berjalan, nggak perlu kita tanya lagi, Bu atau kawan kita, Bu, yang berjalan itu perempuan apa laki, Bu? Karena dengan kata siswa kita sudah tahu, sudah bisa menangkap yang ditanya, yang ditunjuk itu adalah laki-laki, tanpa perlu kita melihatnya, ya kan? Sementara kata siswi itu sedang membaca misalnya, berarti yang sedang membaca itu laki atau perempuan? Perempuan. Ditandai dengan kata Siswi. Nah, siswa dan siswi adalah arti dari bahasa Arabnya, dari mufradat bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya, Ibu meminta anak-anak Ibu memperhatikan kata dalam bahasa Arab ini ya, kalimat ya, tolibon dan tolibatun. Silakan perhatikan di kertas itu. Tolibon dan tolibatun. Tolibon itu tulisannya seperti apa? Tolibon. Nggak ada tamar putahnya, ya kan? Ada tamar putah. Tahu tamar putah ya? Di kata tolibatun ada to-nya. Ini nih ya, ini to. Ini ada to. Nggak ada. Tolibon nggak punya tamar putah. Nih ya. Tolibon tulisannya kasar. Tolibon ada tadi di sebelah banyak ada kan? Nggak ada. Itu yang menandakan muzakkar. Muzakkar tidak mempunyai tamar putah, sementara muannas untuk perempuan ditandai dengan tamar putah. Jadi tamar putah di tolibatun ditambah dengan huruf tonnya, tolibatun. Itu menandakan untuk muannas. Muannas itu perempuan. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Perhatikan. Ya. Kolom pertama ya. Kolom pertama tolibatun dan muannas. Ini nih ya. Perhatikan semua ya. Ini ya. Ya. Di sini ada kata huwa. Ini adalah dhamir. Sebelumnya ada yang tahu dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti. Coba semangat anak Ibu. Dhamir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya atau aku, kamu, dia, mereka, ada. Ada ya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Saya, kamu, dia, mereka. Kalau saya orang pertama, tunggal. Saya itu orang pertama tunggal. Jadi di sini ada dhamirnya. Huwa. Dan dhamir itu ada tasrifnya kalau dalam bahasa Arab. Dhamir itu kata ganti ada huwa. Tadi ada yang bisa bahasa Arabnya. Yang tasrif tadi huwa, huma, hum. Coba sebutkan terus. Iya, huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya dia dua orang laki-laki. Hum artinya mereka laki-laki. Huwa satu orang laki-laki. Huma dianya dua orang laki-laki. Ketika orang berbicara huma, misalnya orang menggantikan dua orang laki-laki yang berjalan atau bekerja
perempuan. Kamu seorang perempuan. Ya kan? Anti, kamu seorang perempuan. Oke, sudah kita tahu anti, antuma, antuna, kemudian sampai ke ana, nahnu. Itu penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita lanjut. Dalam perkenalan dengan bahasa Arab, perlu ada kata tanya. Mungkinkah kita berkenalan dengan tidak bertanya misalnya? Nah, misalnya kayak ini, ya kan? Pertama, dia kata tanya. Oke. Jadi, mari sama-sama kita melafalkan pelajaran bahasa Arabnya supaya kita tahu membaca dan lancar membacanya. Ikuti dulu ya, ya. Mufradat itu kosakata. Langsung ke kolom pertama di sini ya. Oke, semua tahu ya? Iya. Al-kalimatu itu artinya kata, kemudian ada maknanya di samping. Sama-sama ikuti dulu ya. Huwa. Artinya dia laki-laki. Nggak usah sebutkan artinya, sebutkan dia laki-laki nanti ya. Dia perempuan. Anta. Kamu laki-laki. Anti. Kamu perempuan. Ana. Saya. Jadi yang dua itu, dua dia laki-laki, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, dan ana saya. Anda selanjutnya, oke. Haza. Ini laki-laki. Hazihi. Ini perempuan. Zalika. Itu untuk laki-laki ya. Tilka. Itu untuk perempuan. Ismi. Namaku. Tariqun.
bisa dibaca atau dipahami? Ada yang itu di gambar ya. Nah, berarti yang sulitnya apa? Bahasa Arabnya, cara pengucapannya. Nah, jadi bahasa Arabnya sebenarnya begini. Nah, bahasa Arabnya begini. Nggak ada yang sulit selama yang dikasih tahu tadi kalian ikuti. Melihat apa tadi ya bilang? Nah, lihat konsentrasi. Melihat, mendengar dan memperhatikan. Perhatikan, ya. Melihat, lihat, artinya lihat. Melihat. Bukan kata. Halo, dengar yang dikatakannya fokus mendengar kita. Jangan kita dengar ini ada musim sebelah kiri, ya kan? Ini nggak masuk, ini pun belum tentu betul, ya kan? Nah, jadi setelah kita lihat, kita dengar apa yang diucapkan, itu kita perhatikan. Salah satu yang kita perhatikan misalnya seperti yang sudah di layar, ada foto, ada tulisannya di bawah. Juga kita dengar apa ucapan tentang tulisan di bawah dan apa artinya, ya kan? Dengan diulang, diucapkan, diperhatikan, insya Allah bisa. Coba ya. Ini mengenai profesi. Profesi artinya pekerjaan kita atau yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Perhatikan, ada fotonya kan? Foto siapa nih? Siswa dalam bahasa Arabnya? Siswa dalam bahasa Arab di sini adalah siswa atau murid. Jadi ditulis dengan tilmizon dan tilmizatun. Nah, dia untuk siswa atau murid itu ada tolibun, ada tilmizon ya. Jadi hanya cuma satu kata bahasa Arab. Itu kita itu pembelajarannya mampu menyusun kata yang terhubung secara logis, kemudian tahu kita apa yang kita ucapkan dan tahu artinya. Tilmizon artinya murid, ya. Murid itu laki-laki. Ini ada tandanya dengan lil muzakkar. Boleh diperhatikan di kertasnya. Ini ada lil muzakkar. Yang ini ya, lil muzakkar artinya untuk laki-laki. Lil muannas itu perempuan. Silakan tanda itu. Ada tilmizon siswa laki-laki, ada tilmizatun siswa perempuan. Kemudian ada apa tuh? Tajirun. Bisa dibaca tajirun? Tajirun. Artinya apa tuh? Pedagang ya. Pedagang itu kan menyebut dengan profesi berdagang, berjualan. Tajirun itu bapak-bapak atau seorang laki-laki yang berdagang. Tajirun. Kemudian di sampingnya ada lagi, ya kan? Perhatikan kertasnya boleh. Nah, jadi di situ ada ibu-ibu ya kan? Nah, itu namanya tajiratun artinya iya, pedagang perempuan, ya kan? Ya, kemudian ada lagi di bawah yang tadi, mudarisun. Guru laki-laki. Betul, guru laki-laki. Kemudian di sampingnya Guru perempuan. bahasa apa? Sampingnya apa nak? Tadi mudarisun. Mana kertasnya? Lihat. Mana mudarisunnya? Ini ya. Nah, jadi mudarisunnya ini adalah untuk guru laki-laki. Artinya guru laki-laki. Kemudian mudarisatun guru perempuan. Kemudian ini ada apa? Muwazzafun. Ya. Ini muwazzafun ini artinya karyawan. Ini artinya karyawan perempuan. Boleh ditulis ya? Boleh ditulis kalau tidak tahu artinya. Boleh ditulis, boleh ya? Boleh ditulis di samping.
perempuan. Dokter, Bu. Ini dokter ya. Ini dokter. Ada. Iya. Yang saya Mana pulpen ya pulpennya? Bu, nanti rasa depan. Iya, pedagang perempuan. Iya. Ya, pedagang perempuan. Sudah ya? Udah. Nah, Kita bahas sampai guru perempuan. iya. Yang mana lagi? Bu, ini kecil. Ya. Bu, ini kepala sekolah. Iya. Kesek. Pimpinan. Kesek. Ya, pimpinan perempuan. Ini apa, Bu? Iya. Ini apa? Guru perempuan. Itu PR menjadikan. Ya. Itu karyawan ya. Karyawan. Udah ditulis semua? Udah ya? Oke. Mana lagi? Kesek Belum. perempuan. Yang belum. Oke, anak ibu ya. Sekarang langsung kita ke ya. Iya. Ya itu kita baca pelayanan bulan ini pelajar untuk kepala sekolah.
karyawan wanita. Oh ya ini karyawan, ini karyawati. Ini karyawan, ini pelayan dan kan ada yang di kamar pula, ya. Kalau yang
Tirmisu. Iya, ana tirmisu. Min. Iya, ana min malah. Oke. Oke, ya berarti ada yang belum? Ada yang enggak? Susah itu yang diri sendiri ada yang belum? Diri sendiri enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sendiri ya? Ya, oke. Oke, sudah dari pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat anak-anak Ibu dari pencapaian dalam pelajarannya ada yang mencapai hampir maksimal, ada yang level bawahnya lagi, dan ada yang mungkin sedikit masih pengetahuannya tentang bahasa Arab ya. Mudah-mudahan semangat belajarnya ya. Ya, dari pembelajaran kita tidak semuanya mudah, tapi kalau kita lihat perhatikan, insya Allah bisa. Oke, anak-anak Ibu, ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab ini perlu diperhatikan pengucapannya, ya, intonasi bacaannya. Kemudian yang harus kalian pahami, bagian manakah yang dari pembelajaran kita yang paling sulit dipelajari? Ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Iya. Kata-katanya ya? Iya, dari kata-katanya. Kalau bahasa Arabnya dari mufradat, ya. Dari pengucapan mufradatnya. Oke, ada sebagian yang sudah mampu membaca mufradatnya, ada juga yang masih belajar. Halo Ibu, anak Ibu, perhatikan Ibunya. Ya nih ya. Tolong perhatikan nih ya. Ya, supaya kita bisa, karena kita memperhatikan. Dan kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki hasil kalian? Apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Oke, menghafal, apa lagi? Membaca, dan mengulang terus pembelajaran. Oke. Iya, kemudian jika kita sulit dalam belajar, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Kepada yang Oke, coba ya, boleh ditanyakan kepada ibu supaya memudahkan dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi, jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5 terhadap pembelajaran kita, pelajaran hari ini khususnya, berapa nilainya? Dan dari cara Ibu menjelaskan dan dari kalian sendiri antusias belajarnya, berapa nilainya? Bintangnya jika kalian berikan bintang berapa kira-kira? 7, 5 semua? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya dalam pembelajaran bahasa Arab ini kita tetap antusias apapun belajarnya ya. Kita sudah tahu belajar hari ini yaitu tentang perkenalan. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar bahasa Arab. Yang pertemuan selanjutnya kita belajar tentang mufradat ya. Mufradat kita lebih mengulang tentang pelajaran mufradatnya supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini kita mampu mengucapkan, mampu berkenalan dengan orang dengan tutur kata yang baik. Ya, itulah salah satu tujuan pembelajarannya. Dan ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan sehari-hari di rumah. Dan mudah-mudahan ilmunya berkah dan mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah. Ayo, sebelum kita menutup, masing-masing berdoa dalam hati sendiri buat keberkahan pelajaran kita hari ini. Berdoa